Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Freddy Sudaryanto. Seperti biasa, untuk subuh ini kita coba membahas kasus Subang yang ya senyap memang sih, tetapi senyap itu bukan berarti tidak ada gerakan ya. Memang senyap dari informasi, tetapi sekali lagi bahwa bukan senyap dari gerakan. Kemarin sempat ramai yaitu informasi masalah Pak Kades diperiksa, ya kan? Sudah ada pemeriksaan Pak Kades. Tentunya kita akan bertanya dan berbicara masalah kira-kira apa yang dipertanyakan kepada Pak Kades, tentu seperti itu. Apalagi kalau Pak Kades itu kan dari awal sudah ada di TKP, ya, tanggal 18 sudah ada di TKP, tanggal 19 sorenya juga, ya. Dan selanjutnya. Nah, yang sekarang ini, ya, kalau saya katakan tadi bahwa informasinya bahwa katanya senyap, tapi sebenarnya tidak senyap, ya. Ada pergerakan, cuman kan tidak ada diekspos di media. Sebelum Pak Kades diperiksa, 1 minggu sebelumnya ada pemeriksaan juga, yaitu masih seputar obstruction of justice. Di sana ada K, ada AC, ada S periksa. Setelah Pak Kades selesai, kemudian 1 minggunya baru Pak Kades diperiksa. Dan kemarin belum lama, selang 1 hari atau 2 hari, ada pemeriksaan juga seputar obstruction of justice di Polres Subang. Artinya memang ini ada sebuah pergerakan. Ya, ada sebuah pergerakan masif, jadi tidak senyap, ya. Senyap itu senyap dari informasi, tetapi pergerakan masih tetap berjalan dan itu masif, ya. Obstruction of justice terus bergerak. Tentunya sekali lagi bahwa untuk obstruction of justice ini, ya, akan melibatkan beberapa, setelah Ibda Taryono dijadikan tersangka, patut diduga dan ada kemungkinan bahwa Ibda Taryono sudah bersuara. Ya, Ibda Taryono sudah bersuara. Satu pertanyaan juga adalah apakah Pak Yosep yang sudah jadi tahanan, apakah juga melalui proses-proses pemeriksaan? Tentu ini sebuah pertanyaan, ya kan? Apakah ada proses pemeriksaan oleh Pak Yosep terhadap Pak Yosep? Sebuah pertanyaan. Tetapi bagaimana dengan pendampingan Pak Yosep, ya? Nah, kemudian adalah masalah yang berkaitan dengan dulu kita pernah dengar Ramdhanu di persidangan, ya, pernah mengatakan ada intimidasi, ya kan? Dulu kita pernah dengar ya di persidangan ada intimidasi yang kursi meja kalau tidak salah, ya, kursi berhubungan dengan masalah kursi meja. Walaupun itu sempat sama Pak Kades disanggah, ya, tidak ada yang itu. Nah, apakah yang bersangkutan yang tadi disebutkan bahwa orang-orang yang misalkan yang disebutkan oleh Ramdhanu memang mengintimidasi, apakah memang itu ada, gitu kan? Dan apakah itu masuk dalam obstruction of justice? Ya, apakah itu masuk dalam obstruction of justice? Ya kan, karena di sana kalau kita dengar ya informasi waktu di persidangan, supaya apa Ramdhanu di sana? Kan kita tahu itu semua, ya. Supaya apa? Supaya mengakui atau supaya tidak mengakui, kan ada di fakta persidangan. Silakan Anda berkomentar, ya. Jadi oknum yang kata Ramdhanu, ya, dengan kursi meja itu kepada Ramdhanu itu untuk proses mengakui atau untuk proses tidak mengakui, ya, seperti itu. Nah, sekarang kalau misalkan ada oknum di sini, maka apakah ini ada keterkaitan dengan obstruction of justice? Maka obstruction of justice itu yang nanti kalau misalkan ini
dibongkar, maka ini akan banyak keterlibatan. Obstruction of justice ini akan banyak keterlibatan. Karena patut diduga bahwa sebuah obstruction of justice, perintangan terhadap proses penyelidikan, mustahil itu dilakukan oleh sendiri. Sangat mustahil. Kenapa? Karena ini beresiko. Karena kasusnya bukan kasus kecil, ini kasus besar. Perlu penanganan yang sangat komprehensif, di mana harus ada perencanaan dulu, ya, harus ada diskusi supaya apa? Supaya apa yang akan dilakukan sebagai perintangan itu tidak terlacak atau tidak diketahui oleh pihak penyidik. Ya kan? Namanya juga perintangan. Perlu matang ini. Suatu matang. Karena kematangan inilah yang pasti patut diduga sekali lagi membawa beberapa banyak orang. Ya. Membawa beberapa banyak orang. Kenapa? Pergerakannya adalah pergerakan yang ada di lingkungan intern. Maka sekali lagi ada pihak-pihak yang diharapkan untuk kerjasama, ya kan? Ini jelas diharapkan ada pihak-pihak yang bekerjasama katanya. Ini jangan menutupi, kamu harus menutupi, kamu harus bekerja sama demikian, kamu harus tutupi, dan tutupi. Sehingga kasus Subang ini wajar kalau menjadi alot 2 tahun lebih, ya. 2 tahun lebih wajar menjadi alot. Betul, ya. Inilah pekerjaan daripada obstruction of justice. Maka wajarlah kalau misalkan obstruction of justice, kalau kita gemas, maka inilah sebenarnya orang-orang yang paling jahat. Mereka lah yang menutupi supaya kasus Subang ini tidak terungkap. Sekali lagi, maka wajar kalau orang-orang seperti ini adalah harus dikasih ganjaran yang setimpal. Karena mereka berani mempertaruhkan jabatannya untuk supaya kasus ini tidak terungkap. Entah apa, apakah yang mereka lakukan secara ikhlas, apakah yang mereka lakukan secara sukarela. Sangat mustahil sekali seperti itu. Ya. Kalau misalkan dia membantu atas dasar apa? Membantu dalam proses obstruction of justice. Apakah ada iming-iming? Apakah ada hal yang mau diberikan bantuan, ataukah sebuah hadiah, ataukah apa? Kompensasi. Ya, patut diduga sekali lagi, karena tidak mungkin suatu hal yang berkaitan dengan masalah kasus besar kalau itu adalah sebuah keikhlasan, karena ini mengandung risiko yang sangat berat, ya, risikonya sangat besar. Sekali lagi bahwa walaupun misalkan ini senyap, dalam artian senyap dari informasi, bukan berarti senyap dari pergerakan. Obstruction of justice masih tetap terus diburu dan pihak kepolisian masih terus bergerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.